Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rael Fairuz Mumtaz sebagai mahasiswa. Di sini saya akan merangkup dari pertemuan pertama sampai terakhir dengan mata kuliah Pendidikan Karakter. Pertemuan kedua, Konsep Dasar Karakter. Pertemuan ketiga, Hubungan Karakter dan Kepribadian Manusia. Pertemuan keempat, Pembentukan Karakter dalam Diri Manusia. Pertemuan kelima, karakter dalam diri manusia. Pertemuan keenam, membiasakan perilaku hormat pada orang lain. Pertemuan ketujuh, perilaku hormat kepada lingkungan. Pertemuan kesembilan, perilaku jujur. Pertemuan ke-10, perilaku disiplin. Pertemuan 11, perilaku tanggung jawab. Pertemuan 12 dan 13, service learning. Pertemuan 14, mampu bekerja sama dengan teman sekelompok. Pertemuan ke-15, mampu bekerja sama dengan teman sekelompok, evaluasi project work. Ini saya akan menjelaskan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Pertemuan kedua, konsep dasar karakter. Karakter merupakan sekumpulan nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku yang menjadi ciri khas seseorang. Karakter tidak hanya terlihat dari apa yang diucapkan seseorang, tetapi juga dari tindakan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karakter yang baik akan tercermin dalam perilaku yang sesuai dengan norma, etika, dan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Dalam kehidupan mahasiswa, karakter sangat penting karena menjadi dasar dalam mengambil keputusan, berinteraksi dengan orang lain, serta menghadapi berbagai tantangan akademik maupun sosial. Seseorang yang memiliki karakter baik akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Oleh karena itu, pembentukan karakter harus dilakukan sejak dini dan terus dikembangkan sepanjang kehidupan. Karakter juga menjadi identitas seseorang. Meskipun memiliki kemampuan akademik yang tinggi, seseorang akan lebih dihargai apabila memiliki karakter yang baik seperti jujur, disiplin, sopan santun, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, karakter merupakan bagian penting yang menentukan kualitas dari seseorang. Pertemuan ketiga, hubungan karakter dan kepribadian manusia. Karakter dan kepribadian merupakan dua hal yang saling berkaitan, tetapi memiliki pengertian yang berbeda. Kepribadian adalah keseluruhan sifat, pola pikir, emosi, dan perilaku yang dimiliki seseorang. Sementara itu, karakter lebih menekankan pada nilai-nilai moral yang menjadi pedoman dalam bertindak. Kepribadian biasanya terbentuk secara alami berdasarkan faktor bawaan dan lingkungan. Sedangkan karakter berkembang melalui proses pendidikan, pengalaman hidup, pembiasaan, serta pengaruh lingkungan sosial. Oleh karena itu, seseorang dapat memiliki kepribadian yang berbeda-beda, namun tetap dalam mengembangkan karakter yang baik. Hubungan antara karakter dan kepribadian sangat erat, karena keduanya memengaruhi perilaku seseorang. Kepribadian yang baik akan mendukung terbentuknya karakter positif. Sebaliknya, karakter yang kuat dapat membantu seseorang mengendalikan dirinya dalam berbagai situasi sehingga mampu bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang benar. Sebagai mahasiswa, memahami hubungan karakter dan kepribadian sangat penting agar dapat mengenali potensi diri sekaligus memperbaiki kekurangan yang dimiliki untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pertemuan keempat, pembentukan karakter dalam diri manusia. Karakter tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses yang panjang. Pembentukan karakter dimulai sejak seseorang berada dalam lingkungan keluarga. Orang tua menjadi contoh pertama bagi anak dalam belajar mengenai nilai-nilai kehidupan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat. Selain keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat juga memiliki peran besar dalam pembentukan karakter. Melalui pendidikan, seseorang diajarkan tentang norma, aturan, dan nilai-nilai moral yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan pertemanan juga dapat memengaruhi pembentukan karakter, baik secara positif maupun negatif.
Pengalaman hidup juga menjadi faktor penting dalam pembentukan karakter. Setiap keberhasilan maupun kegagalan yang dialami dapat menjadi pembelajaran berharga yang mampu seseorang menjadi lebih dewasa dan bijaksana. Oleh karena itu, pembentukan karakter memerlukan kesadaran, latihan, dan konsisten agar nilai-nilai positif dapat tertanam kuat dalam diri seseorang. Pertemuan 5, karakter dalam diri manusia. Setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda. Perbedaan karakter tersebut dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, lingkungan, pendidikan, budaya, serta pengalaman hidup masing-masing individu. Karakter positif yang perlu dimiliki antara lain jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli terhadap sesama, percaya diri, dan kerja keras. Karakter-karakter tersebut dapat membantu seseorang mencapai keberhasilan dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Sebaliknya, karakter negatif seperti malas, tidak jujur, egois, dan tidak disiplin dapat menghambat perkembangan diri. Oleh karena itu, setiap individu perlu melakukan evaluasi diri secara terus-menerus untuk mengetahui karakter yang perlu dipertahankan maupun diperbaiki. Sebagai mahasiswa, penting untuk selalu berusaha mengembangkan karakter positif karena karakter merupakan modal utama dalam membangun masa depan yang lebih baik. Pertemuan 6, membiasakan perilaku hormat pada orang lain. Sikap hormat merupakan salah satu nilai karakter yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Menghormati orang lain berarti menghargai keberadaan, pendapat, hak, dan perasaan mereka tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, maupun status sosial. Perilaku hormat dapat ditunjukkan melalui berbagai tindakan sederhana, seperti berbicara dengan sopan, mendengarkan saat orang lain berbicara, tidak memotong pembicaraan, serta menghargai perbedaan pendapat. Sikap hormat juga diwujudkan melalui perilaku saling membantu dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Dalam lingkungan kampus, sikap hormat sangat diperlukan agar tercipta suasana belajar yang nyaman dan harmonis. Mahasiswa dapat bekerja sama dengan baik serta menghindar konflik yang tidak perlu. Pertemuan 7, perilaku hormat kepada lingkungan. Lingkungan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menghormati lingkungan tempat tinggalnya. Perilaku hormat terhadap lingkungan dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, menghemat penggunaan air dan listrik, menanam pohon, serta menjaga fasilitas umum. Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi pada saat ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga alam. Oleh karena itu, mahasiswa sebagai generasi muda perlu menjadi pelopor dalam menjaga lingkungan melalui tindakan nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan menjaga lingkungan, kita tidak hanya memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Pertemuan 9, perilaku jujur. Kejujuran merupakan salah satu karakter utama yang harus dimiliki individu. Jujur berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan tanpa melakukan kebohongan atau kecurangan. Dalam dunia pendidikan, kejujuran dapat diterapkan dengan mengerjakan tugas sendiri, tidak mencontek saat ujian, serta tidak melakukan plagiarisme. Sikap jujur akan membentuk integritas dan meningkatkan kepercayaan orang lain. Kejujuran memang terkadang sulit untuk dilakukan karena seseorang harus berani menerima konsekuensi dari kebenaran yang disampaikan. Namun, kejujuran akan memberikan manfaat jangka panjang karena dapat menciptakan hubungan yang sehat dan penuh kepercayaan. Mahasiswa yang jujur akan lebih dihargai dan dipercayai baik oleh dosen, teman, maupun masyarakat. Pertemuan 10, perilaku disiplin. Disiplin adalah sikap taat terhadap
aturan, dan mampu mengelola waktu dengan baik. Disiplin menjadi kunci keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan karena membantu seseorang mencapai tujuan secara teratur dan terencana. Contoh perilaku disiplin dalam kehidupan mahasiswa adalah hadir tepat waktu di kelas, mengumpulkan tugas sesuai jadwal, mematuhi tata tertib kampus, serta mampu membagi waktu antara belajar dan kegiatan lainnya. Disiplin tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui kebiasaan yang dilakukan secara konsisten. Semakin sering seseorang menerapkan disiplin, maka semakin mudah baginya untuk menjalankan tanggung jawab yang dimiliki. Dengan demikian, disiplin yang baik, mahasiswa dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai prestasi yang lebih optimal. Pertemuan 11, perilaku tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik serta berani menerima konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Dalam kehidupan mahasiswa, tanggung jawab dapat diwujudkan melalui kesungguhan dalam belajar, menyelesaikan tugas tepat waktu, menjaga nama baik kampus, serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan akademik maupun organisasi. Sikap tanggung jawab juga mencerminkan kedewasaan seseorang. Individu yang bertanggung jawab tidak akan menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dibuat, melainkan berusaha memperbaiki dan belajar dari kesalahan tersebut. Karakter tanggung jawab sangat dibutuhkan dalam dunia kerja karena menunjukkan profesionalisme dan komitmen seseorang terhadap tugas yang diberikan. Pertemuan 12 dan 13, service learning. Service learning merupakan metode pembelajaran yang mengintegrasikan teori yang dipelajari di kelas dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Melalui metode ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan secara akademik tetapi juga pengalaman nyata dalam membantu masyarakat. Kegiatan service learning dapat berupa edukasi masyarakat, kegiatan sosial, pendamping belajar, pelestarian lingkungan, maupun program pemberdayaan masyarakat lainnya. Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa belajar memahami kebutuhan masyarakat serta mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada. Melalui service learning, mahasiswa dapat mengembangkan berbagai karakter positif seperti empati, kepedulian sosial, kerjasama, komunikasi, dan tanggung jawab. Pengalaman ini juga membantu mahasiswa memahami bahwa ilmu yang dipelajari di kampus harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, service learning menjadi sarana penting dalam pembentukan mahasiswa yang tidak cerdas secara akademik tetapi juga kepedulian sosial yang tinggi. Pertemuan 14, mampu bekerja sama dengan teman sekelompok. Kerjasama merupakan kemampuan untuk bekerja sama orang lain dalam mencapai tujuan yang sama. Dalam sebuah kelompok, setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang harus dijalankan dengan baik. Kerjasama yang efektif memerlukan komunikasi yang baik, sikap saling menghargai, kepercayaan, serta kemampuan menyelesaikan konflik secara positif. Setiap anggota kelompok harus mampu mendengarkan pendapat orang lain dan memberikan kontribusi terbaik sesuai kemampuannya. Dalam dunia perkuliahan, kerjasama kelompok sering diterapkan melalui diskusi, presentasi, penelitian, maupun proyek bersama. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa belajar mengembangkan kemampuan sosial dan kepemimpinan. Kemampuan bekerja sama sangat penting karena akan menjadi bekal yang berguna dalam kehidupan kerja dan kehidupan bermasyarakat. Pertemuan 15, mampu bekerja sama dengan teman sekelompok dan evaluasi project work. Setelah suatu proyek selesai dilaksanakan, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan program yang telah dijalankan. Evaluasi bertujuan untuk menilai hasil kerja, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menemukan
solusi untuk perbaikan di masa mendatang. Dalam evaluasi project work, setiap anggota kelompok dapat memberikan masukan mengenai proses bekerja yang telah dilakukan. Dengan adanya evaluasi, kelompok dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan selama pelaksanaan proyek. Selain itu, evaluasi juga mengajarkan mahasiswa untuk bersikap terbuka terhadap kritik dan saran. Sikap ini sangat penting dalam mengembangkan diri karena membantu seseorang terus belajar dan memperbaiki kualitas dirinya. Melalui kegiatan project work dan evaluasi, mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan kerjasama, komunikasi, kepemimpinan, serta tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas kelompok. Kesimpulan, berdasarkan seluruh materi yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kepribadian dan perilaku mahasiswa. Karakter tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang nilai-nilai moral, tetapi juga penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, rasa hormat, kepedulian terhadap lingkungan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat merupakan karakter yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Melalui pembiasaan dan penerapan yang konsisten, karakter positif tersebut akan menjadi bagian dari diri seseorang. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya dituntut untuk memiliki kecerdasan akademik, tetapi juga karakter yang baik. Dengan karakter yang kuat, kita akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan, mampu berkontribusi bagi masyarakat, serta menjadi generasi yang membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara.